Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Hidayat dengan NIM 12120808048 kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis jurnal individu. Di mana jurnal artikel yang saya analisis yaitu Collaborative Discourse and the Modeling of Solution Chemistry with Magnetic 3D Physical Model, Impact and Characterization, di mana penulisnya yaitu Abdi Rizak M. Warfa, Gillian H. Roerich, Jamie L. dan kawan-kawan. Kemudian nama jurnalnya yaitu Chemistry Education Research and Practice. Yang kedua yaitu permasalahan pokok pada artikel, di mana permasalahan pokok pada artikel yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang sifat partikel dalam proses pelarutan bahan-bahan dalam air dan adanya miskonsepsi yang umum terikat proses pelarutan. Artikel ini juga membahas mengenai strategi pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk penggunaan multimedia dan animasi komputer, pembelajaran berbasis inquiry, dan kegiatan laboratorium praktik. Salah satu fitur di mana strategi-strategi ini adalah menggunakan pemodelan, baik berbasis komputer maupun yang dibuat oleh siswa untuk mempengaruhi pemahaman siswa mengenai proses pelarutan. Nah, kemudian mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti? Hal ini karena pemahaman yang kurang tepat mengenai proses pelarutan bahan-bahan dalam air dapat menghambat pembelajaran kimia siswa. Banyak siswa yang memiliki miskonsepsi mengenai sifat partikel dalam pelarutan dan proses pelarutan itu sendiri. Hal ini dapat menghambat kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep kimia yang lebih kompleks di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi permasalahan ini dan mencari strategi pembelajaran yang efektif untuk mengatasi miskonsepsi yang meningkat pemahaman siswa mengenai proses pelarutan. Kemudian penelitian ini juga penting untuk mengeksplorasi penggunaan model 3D dan pembelajaran kimia larutan. Penggunaan model 3D dapat memberikan pengalaman sensorik yang lebih nyata bagi siswa dan membantu mereka mengalami konsep-konsep yang sulit dipahami melalui multimedia dan juga animasi komputer. Kemudian, masalah dan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa mengenai proses pelarutan bahan-bahan dalam air dan untuk mengeksplorasi efektivitas penggunaan model 3D dalam pembelajaran kimia larutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai proses pelarutan. Kemudian, ada pun kerangka teoretik yang mendukung permasalahan pada artikel, di mana kerangka teoretik yang mendukung permasalahan adalah konsep pemodelan dalam pembelajaran kimia. Pemodelan merupakan alat pedagogis yang umum digunakan untuk kelas sains untuk merepresentasikan informasi ilmiah, menjelaskan dan mengembangkan ide-ide, serta memberikan secara visual konsep-konsep ilmiah yang abstrak. Kemudian, penggunaan model 3D dalam pembelajaran kimia larutan yaitu didasarkan pada konsep pemodelan sebagai mekanisme yang memfasilitasi pembelajaran siswa mengenai konten sains, proses sains, dan sifat sains secara holistik dan relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada perspektif interaksionisme simbolik dan model perubahan konseptual dalam pembelajaran kimia. Perspektif interasionalisme simbolik menekankan bahwa pembentukan makna terjadi melalui tindakan sosial yang mengarah pada pengembangan bersama definisi umum. Kemudian ada pun identifikasi siapa atau apa yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana metode, desain, prosedur, langkah-langkah penelitian dilakukan. Subjek penelitian dalam artikel ini adalah siswa yang belajar kimia larutan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Di mana proses penelitiannya itu ada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan juga wawancara siswa.
Kemudian analisis data, di mana hasil dari analisis, kemudian dilakukan identifikasi pola, tema-tema, dan miskonsepsi yang muncul dalam pemahaman. Kemudian pengembangan strategi pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian pengembangan strategi pembelajaran yang efektif untuk mengatasi miskonsepsi siswa. Di mana pemodelan 3D magnetik ini dilakukan. Kemudian melakukan implementasi strategi pembelajaran, kemudian hasilnya dievaluasi dan dianalisis hasilnya. Penelitian dilakukan dalam melibatkan beberapa kelas dan juga guru kimia, sehingga didapatkan data, kemudian dianalisis secara holistik untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Kemudian, identifikasi bagaimana bentuk jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur indikator atau aspek yang dipilih, bagaimana mengumpulkan data-data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Di mana dalam artikel, peneliti menggunakan beberapa instrumen, yaitu menggunakan teknik wawancara, di mana peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah siswa untuk mendapatkan pemahaman mengenai proses pelarutan dan identifikasi miskonsepsi, kemudian observasi kelas. Melihat dari interaksi siswa dengan model 3D dan pemahaman mereka mengenai proses pelarutan, kemudian melakukan analisis dokumen, seperti catatan kelas dan tugas siswa untuk melihat pemahaman siswa mengenai proses pelarutan. Setelah itu, data akan dikumpulkan melalui instrumen-instrumen tersebut untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai miskonsepsi siswa tentang proses pelarutan dan efektivitas penggunaan model 3D dalam pembelajaran kimia larutan. Kemudian, yaitu bagaimana cara pengolahan dan menganalisis data yang dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik analisis, termasuk analisis tematik dan juga analisis konten. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, miskonsepsi yang muncul dalam pemahaman siswa mengenai proses pelarutan. Kemudian analisis konten dilakukan dengan menganalisis transkripsi wawancara dan observasi kelas, serta dokumen-dokumen seperti catatan kelas dan tugas siswa. Hal ini bertujuan untuk memahami pemahaman siswa mengenai proses pelarutan yang efektif dan efektivitas penggunaan model 3D dalam pembelajaran kimia larutan. Yang kemudian diidentifikasi miskonsepsi siswanya untuk memahami interaksi siswa dengan model 3D dan mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Lalu kemudian, deskripsi temuan dan kesimpulan dari penelitian. Temuannya adalah bahwa penggunaan model 3D magnetik dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai proses pelarutan. Melalui penggunaan model 3D, siswa yang terlibat dalam diskusi dan pemodelan yang melibatkan bahasa tingkat partikular, sehingga membantu mereka membangun penjelasan kimia yang lebih baik mengenai pelarutan. Kemudian, kesimpulannya dari penelitian ini bahwa penggunaan model 3D magnetik dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai proses pelarutan. Model ini dapat memfasilitasi diskusi kolaboratif yang membangun penalaran berbasis model yang lebih baik. Maka dari itu, penggunaan model 3D dapat menjadi strategi pembelajaran yang efektif dalam mengatasi miskonsepsi siswa mengenai proses pelarutan. Kemudian yang terakhir, yaitu bagaimana manfaat yang diperoleh dari artikel dan juga sebagai inspirasi rencana penelitian. Dapat diperoleh beberapa manfaat yang dapat menginspirasi saya untuk merencanakan penelitian. Salah satunya adalah penggunaan model 3D dalam pembelajaran kimia, di mana penggunaan model 3D dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep kimia seperti proses pelarutan. Dapat digunakan pendekatan yang serupa dalam penelitian saya untuk menguji efektivitas penggunaan model 3D dalam pembelajaran konsep kimia lainnya. Kemudian, menyoroti pentingnya diskusi kolaboratif antara siswa dengan guru dalam pembelajaran melalui model 3D, di mana diskusi dapat membantu siswa dalam membangun penalaran berbasis model dan memperdalam pemahaman mereka mengenai konsep kimia.
Kemudian manfaat lainnya yaitu mengenai pemahaman tentang miskonsepsi siswa dalam proses kimia, bahwa menunjukkan miskonsepsi siswa tentang pelarutan dapat diidentifikasi melalui wawancara, observasi kelas, dan juga analisis dokumen. Di mana saya dapat melakukan hal yang serupa dengan yang ada dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa, akan tetapi pada konsep atau materi kimia yang lainnya. Kemudian seperti itu. Sekian sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.